Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syakira dari Ilmu Komunikasi 4B Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pada kesempatan kali ini aku dapat tugas nih buat ngejelasin apa sih itu teori pengurangan ketidakpastian. Pasti kalian semua juga penasaran kan, makanya ngeklik video ini. Nah, pada kesempatan kali ini tuh aku ditemenin sama buku fenomenal buku fenomenal yang pasti nggak bakalan asing buat kita anak ilmu komunikasi, yaitu buku teori komunikasi karya Little John. Coba siapa ya anak komunikasi yang nggak tahu sama buku ini? Coba komen di bawah ya. Nah, untuk teori ini kalau yang punya buku teori komunikasi karya Little John, kalian bisa banget buka di halaman 217. Sebelum ngejelasin teorinya, sebenarnya teori pengurangan ketidakpastian ini adalah salah satu cabang dari tradisi sosial psikologis. Ya, bener banget. Tradisi ini adalah tradisi yang memahami kehidupan manusia itu kayak berhubungan erat banget nih sama dunia psikologis gitu. Nah, tapi kalian penasaran gak sih teori pengurangan ketidakpastian ini tuh ngebahas tentang apa sih? Penasaran dong? Kalau kalian penasaran, langsung aja ke videonya. Sebelum kita ngebahas nih lebih dalam, kita juga penasaran gak sih kira-kira nih si teori sekeren ini dicetuskan oleh siapa? Nah, teori ini dicetuskan oleh, kalau di buku ini dijelasin kalau teori ini dijelaskan muncul di karya Charles Burger dan William Gundyson. Begitu. Nah, untuk teorinya ini membahas apa? Teorinya ini membahas bagaimana sih cara kita kayak mengenal seseorang atau mengetahui atau mengurangi ketidakpastian. Contohnya gini deh, kalau kita lagi ketemu sama orang baru, kayak misalnya aku ketemu sama Harry Styles di depan sana. Awalnya mungkin aku nggak kenal sama Harry Styles, dia tuh siapa, dia itu kepribadiannya kayak gimana. Cuman aku kayak kaget nih, oh ini kira-kira Harry Styles itu orangnya gimana ya? Dia orangnya cuek atau jutek? Hobinya apa ya? Dia suka makan apa ya? Kok bisa ganteng gitu, kayak misalnya gitu ya. Misalnya kita kayak suka bergumam gitu kan, dia orang ganteng banget sih, sukanya makan apa sih? Kayak misalnya, ini orang seru banget, keren banget, dia suka makan apa sih gitu. Biasanya suka bingung kayak gitu kan. Atau enggak misalnya lagi PDKT-an sama lo, suka sama orang terus kayak pengen PDKT-an nih. Sebelum PDKT kan lo suka mencari tahu kan tentang si orang ini. Nah, itulah yang dibahas di teori pengurangan ketidakpastian ini. Ada 3 cara gitu yang dapat kita gunakan untuk mengenal seseorang nih menurut teori ini. Menurut Burger itu ada 3 cara jitu. Cara jitu yang pertama, pasif. Kayaknya nih kalau di kalangan ciwi-ciwi udah nggak asing nih sebenarnya nih cara dari teori ini nih. Ya, kalau bahasa sekarang stalking ya, kita buka Instagramnya dan lain sebagainya. Pokoknya kita lakukan secara pasif tanpa berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita nyari tahu sendiri, atau enggak kayak caranya misalnya gini, kan suka nih kita suka sama orang terus kita kayak ngeliatin dia, merhatiin tingkah lakunya atau gimana gitu, termasuk ke cara pasif ini. Selanjutnya ada cara kedua, yaitu caranya aktif. Aktif itu kayak misalnya nih, kamu suka sama Harry dan lo temenan sama Niall, kan Niall temenan banget nih misalnya sama si Harry. Lo ketemu sama Niall sambil bercanda-bercanda, terus diselingin dengan pertanyaan, si Harry tuh sukanya apa sih, orangnya kayak gimana, dan lain sebagainya. Itu cara itu kamu aktif menanyakan ke orang di sekitarnya dan memvalidasi. Kayak sebelumnya lo abis stalking nih kesannya kayak, ini si Harry pernah ngeposting rambutnya dipotong buat disumbangin ke badan amal untuk orang kanker. Dia sebenarnya kayak gimana sih? Kan jadi penasaran kan, apakah dia orangnya sebaik itu. Nah, di aktif ini
Misalnya aku ketemu sama Nail dan nanya sama Nail kayak, Nail, Harry tuh sebaik gitu ya orangnya, sampai mau ini gini gitu. Bisa banget kita di aktif ini kayak gitu kurang lebih. Nah, cara gitu terakhir nih, ya kan gak mungkin kita cuma tahu dia dari orang lain doang kan, ya enggak, ya kita harus tahu juga dong dari orang aslinya kayak gimana. Takutnya kan pasti setiap orang punya perspektif berbeda dong tentang diri seseorang, ya enggak. Nah, cara yang ketiga ini adalah cara yang kalau buat ciwi-ciwi tuh kayaknya agak sulit nih, soalnya gengsinya gede. Cara ketiga adalah interaktif. Ya, interaktif itu berarti kita berinteraksi sama objek yang kita cari tahu tadi tuh informasinya. Kayak misalnya tadi kan aku cari tahu tentang Harry. Jadi ceritanya aku dia lagi buat story, terus habis itu aku balas storynya biar kita jadi ngobrol. Terus habis itu mulai deh nanya-nanyain informasi yang tadi kita dapat sebelumnya kayak gitu. Itu dia 3 cara gitu yang bisa kita lakuin untuk mengurangi ketidakpastian. Tapi dalam ketidakpastian ini tuh ada cabangnya nggak sih? Kayak dibagi berapa nih ketidakpastiannya? Ada 2 macam ketidakpastian nih. Pertama ada ketidakpastian kognitif. Seperti apa sih ketidakpastian kognitif? Ketidakpastian kognitif itu lebih kayak gimana hubungan kita nih nanti kayak gimana atau gimana ya, tuh lebih kayak gitu. Kalau satu lagi tuh ketidakpastian perilaku. Kayak misalnya nih, dalam prediksi nih kira-kira nih si orang ini suka nggak ya cara gue ngelakuin kayak gini, apa yang gue lakuin ini, dia orang suka nggak ya atau kayak gini, atau dia kalau tadi kan contohnya Harry marah nggak ya kalau gue nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu misalnya. Nah, tadi kan aku sempat jelasin di awal kalau teori ini berhubungan banget sama proses PDKT kita. Kayak PDKT kita nggak harus sama pasangan ya, atau misalnya sama teman atau dan lain sebagainya gitu. Itu ada tiga proses sih, atau 3 tahapan. Yang pertama ada proses masuk. Pada proses ini tuh kayak kita menggunakan kayak norma-norma yang kita kayak kita gunakan. Kayak misalnya ketemu sama orang kayak, hai, namanya siapa, kayak gitu. Kayak ya basa-basi lah ya kalau diimplementasikan dengan bahasa sekarang, kayak tahap basa-basi nih, kayak ya gitu kan, tahu kan lah ya tahap basa-basi. Kayak misalnya kalau kata-kata bu ai nih, marah nggak kalau aku ngechat, kayak gitu kadang-kadang tuh ya. Nah, itu dari situ tuh masuknya itu adalah entry stage. Habis itu masuklah ke tahap selanjutnya, yaitu tahap personal stage. Pada tahap personal stage ini tuh kayak kita bertukar norma atau nilai yang kita anut. Kayak misalnya agak berat ya bahasanya, norma atau nilai yang kita anut. Kayak misalnya nih, ya aku suka banget lo makan seblak gitu. Misal contoh, si ceweknya suka ngomong gitu, si cowoknya bilang, dia tuh aku suka banget main PUBG. Terus kita kayak saling mengenal, DLL gitu. Di sini tuh kayak tahap pertukaran informasi lah ya kurang lebih. Nah, kayak ya ini kayak intinya nih dari prosesi PDKT, tahap pendekatan, penjajakan, saling mengenal intinya pada saat ini. Yang di tahap sebelumnya tuh kayak belum kita tahu. Kayak misalnya nih, kita awalnya cuma tahu kayak namanya dia Harry Styles. Kayak setelah masuk ke personal ini nih, gue jadi tahu kayak, oh nama dia tuh ternyata nama tengahnya ada Edwardnya, Harry Edward Styles. Oh ternyata Harry tuh makanan favoritnya itu sate padang atau bagaimana lainnya gitu. Atau misalnya, oh Harry tuh nggak suka banget kalau gue pakai baju hijau Tosca gitu misalnya, dan lain sebagainya gitu. Di tahap selanjutnya ini kayak penentuan, kira-kira ini dari pendekatan ini nih
entah itu si pendekatan kita sama sahabat atau sama hubungan sama lawan jenis untuk menjadi hubungan percintaan, love life, atau menikah atau pacaran dan lain sebagainya, atau ya di tahap ini kayak tahap penentuan kayak ini bakal lanjut nggak, atau disebut juga exit stage. Ini tuh kayak menentukan nih kira-kira nih kita bakal lanjut nggak gitu. Kalau ternyata di tahap personal ini tuh oh iya yang gue nggak suka dia juga nggak suka, kayak misalnya ngerasa klop banget di tahap personal ini, ya kemungkinan di exit stage-nya ini ya lanjut gitu. Kayak contoh-contoh exit stage ini bisa juga kayak sekarang tuh fenomenanya sangat kental dengan tragedi mengghosting. Kalau di teori ini tuh berarti maksudnya ke exit stage gitu. Tapi emang belum jelas sih kalau yang si mengghosting bisa jadi terbalik lagi atau bagaimana ya. Terus kita tahu kalau dia tuh kayak emang gak tertarik aja pada saat itu, kita tahu gimana nya di exit stage ini. Atau kayak misalnya di exit stage ini kita jadi kayak kalau sama sahabat ya jadi makin klop banget nih, karena kita udah tahu dia orangnya gimana. Kita makin klop banget kalau jadi sahabat tuh kayak konco kental banget lah gitu kan, misalnya ya kayak dia pas banget nih, lo bisa banget jadi super sistem gue atau lain sebagainya kayak gitu. Atau kalau misalnya yang tahap-tahapnya agak serius nih, kayak yang kita suka denger tuh ta'aruf nih kayak oh si cowoknya atau udah mulai yakin di exit stage ini dia melamar si ceweknya dan lain sebagainya. Jadi kayak pengokohan kayak exit stage ya jalan keluar kayak ya you know ya, maksudnya kayak gitu. Mungkin jadi ternyata nih ya dari si teori ini kita tuh jadi belajar kalau kita dalam PDKT ini tuh banyak hal yang kita bisa eksplor dan lain sebagainya. Dan ternyata teori komunikasi itu seseru itu. Kita jadi nambah wawasan baru dan kayak cara baru gitu kan. Misalnya yang sebelumnya cuman gengsian banget, cuman mau tahapnya pasif doang, nggak mau nanya-nanya. Jadi tahu jadi cara jitunya nih menurut Burger nih setelah dia kayak melakukan banyak percobaan. Jadi cara ini nih pengamatan dari dia pengamatan dia sebelumnya, jadi 3 cara ini yang paling jitu dan lain sebagainya. Dan tahapan-tahapan ternyata gue masih di tahap ini. Ternyata ada tahap exit stage yang ngebuat hubungan gue tuh jelas gitu bakal masuknya kemana dan lain sebagainya gitu. Mungkin kalau teori ini sebenarnya seru banget ya untuk dibahas, tapi karena durasi videonya udah lama banget, jadi mungkin kita tutup sampai sini aja kali ya. Untuk yang mau tanya-tanya bisa banget tanya di kolom komentar atau kunjungin DM aku di Instagram di @shakira_bwl. Insya Allah bakal aku jawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar teori ini atau teori-teori komunikasi yang lain yang sekiranya aku bisa bantu, bakal aku jawab di DM. Oke? Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.